Nemo commodum carpere potesti injuria sua propria. Tak seorang pun boleh diuntungkan oleh pelanggaran yang dilakukannya sendiri ataupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Evelyn Abigail Brev dengan NIM 205-23881. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi hukum pidana, yaitu tentang tindak pidana korupsi dan juga tentang hukuman pidana mati. Materi yang akan saya bawakan yaitu terkait tipikor. Tipikor merupakan tindak pidana korupsi. Korupsi sendiri memiliki arti bahwasannya dari bahasa Latin yaitu corruptus dan corruptio, yang secara harfiah berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Sedangkan menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan sebagainya untuk kepentingan keuntungan pribadi atau orang lain. Adapun pendapat ahli tentang pengertian dari korupsi menurut dari Baharudin Lopa, yaitu mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan perekonomian negara serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum. Korupsi diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan perubahan yang kemudian dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi yang kemudian disederhanakan menjadi 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait adalah kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Pengertian dari merugikan keuangan negara yaitu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang melawan hukum, yang dimana menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Lalu kemudian suap menyuap. Suap menyuap memiliki arti yang dimana tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif dan memberi atau menjanjikan suatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud agar urusannya lebih cepat selesai. Suap menyuap dapat terjadi kepada PNS, hakim maupun advokat dan dapat dilakukan antar pegawai ataupun pegawai dengan pihak luar. Suap antar pegawai digunakan guna memudahkan kenaikan pangkat atau jabatan, sementara suap dilakukan untuk ketika para pihak swasta memberikan suap kepada pegawai pemerintah agar dimenangkan dalam proses tender. Selanjutnya yaitu adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan adalah dengan sengaja menggelapkan uang atau barang berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk melakukan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap untuk melindungi pemberi dan suap lainnya. Kemudian adanya pemerasan. Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada para pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, walau melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji untuk bertujuan menginginkan sesuatu dengan pemberian tersebut. Adapun perbuatan curang, yang dimana dilakukan dengan cara untuk menguntungkan kepentingannya pribadi dan membahayakan orang lain. Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, seorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun, dan atau pidana denda sedikit 100 juta dan paling banyak 350 juta. Adapun benturan pribadi dalam kepentingan pengadaan. Contoh dari benturan kepentingan dalam pengadaan berdasarkan pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara secara langsung ataupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan padahal ia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Adapun pelaku yang melakukan perbuatan ini dapat dipenjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun, dan pidana denda minimal 200 juta, maksimal 1 miliar. Selanjutnya adalah gratifikasi berdasarkan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau para penyelenggara negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan yang pertama, yang nilainya 10 juta atau lebih, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Kedua, yang nilainya kurang dari 10 juta, maka pembuktian gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum. Adapun sanksi pidana
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang dianggap suap sebagaimana telah tersebut di atas adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana paling sedikit adalah 4 tahun dan paling lama adalah 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, Junto Nomor 20 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi melalui Pasal 20 Ayat 1 yang memungkinkan penjeratan pidana bagi korporasi sebagai pelaku. Ayat ini memang membuka pilihan bagi penuntut dan penjatuhan hukuman atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, yaitu pertama kepada pengurusnya saja, kedua kepada korporasinya saja, atau ketiga kepada pengurus dan korporasinya. Pilihan ini tentu bukan sekedar pilihan bagi KPK, yang bisa dipilih sekedarnya. Rasanya tidak ditemukan alasan yang bisa ditimang-timang sebagai dasar KPK untuk tidak meminta tanggung jawab korporasi yang diduga melakukan pidana korupsi. Pembumi hangusan kejahatan korporasi akan semakin lama tercapai di samping akan sangat tidak adil bila yang dijerat hanya pengurusnya saja. Sementara itu, korporasi yang terbebaskan dari permintaan tanggung jawab pidana. Karena itu, baik dari segi undang-undang maupun teori hukum, penjeratan korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi sangat dimungkinkan. Setidaknya ada 3 teori hukum yang menunjang hal tersebut. Yang pertama, sesuai suatu teori organ, yaitu suatu PT diurus atau diwakili oleh pengurusnya. Sebab PT ini bukan makhluk yang secara fisik terdiri dari darah dan daging layaknya manusia. Maka PT merupakan satu bentuk badan hukum yang bersama dengan manusia merupakan subjek hukum, didudukan sebagai penjelmaan yang benar-benar ada dalam kehidupan hukum. Itu seperti halnya manusia mempunyai organ-organ dan tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Apa yang dilakukan organnya itu dianggap salah dengan apa yang dilakukan oleh PT-nya. Meminjam pengertian dari Simon Golding tahun 1999, di mana identifikasi teori ini yaitu proceeds on the basis that there is a person or a group of a person within a company who are not just agents or employees of the company, but who are to be identified with the company, and whose thoughts and action are the very action to the company itself. Dimana jika pengurus PT memiliki mens rea atau kesalahan, mens rea-nya bisa dianggap sebagai mens rea korporasinya. Dalam hal demikian, korporasi bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Ketiga, menurut pelaku fungsional, bila pegawai suatu PT melakukan suatu tindak pidana, itu merupakan tindak pidana yang dilakukan korporasi. Pembuat korporasi tidak perlu melakukan pembuatan itu secara fisik, tetapi bisa saja dilakukan oleh pegawainya, asal masih dalam ruang lingkup fungsi dan kewenangan korporasi. Pelimpahan pertanggungjawaban dari perbuatan manusia ini dapat menjadi perbuatan korporasi dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut sesuai dengan anggaran dasarnya dan dalam masyarakat berlaku sebagai perbuatan korporasi. Jika pegawai itu melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu dilakukan oleh korporasinya. Kesalahan adalah unsur mutlak, yang dimana untuk bisa dimintakannya pertanggungjawaban pidana dari sang pelaku, karena suatu tindak pidana ini terdiri dari criminal acts atau actus reus and a criminal intent atau mens rea. Jadi perbuatan ini dipisahkan dari kesalahan, dan apabila perbuatan dari kesalahan kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Di sini persinggungan terkait dengan antara Undang-Undang PT dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi ini dilakukan korporasi hanya bisa terjadi termasuk dalam lingkup kewenangan korporasi yang bersangkutan atau intra-vires. Perbuatan yang dilakukan oleh pengurus yang bersifat ultra-vires tidak akan menempatkan korporasi sebagai pelaku tindak pidananya. Terkait dengan mens rea, Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengikuti berbagai teori, di mana tindak pidana yang dianggap dilakukan oleh korporasi, yaitu bila mana tindak pidana itu dilakukan oleh orang-orang yang erat berhubungan dengan korporasi yang bersangkutan. Dengan perluasan pengertian pengurus, KPK akan lebih banyak diberi peluru. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi dalam suatu PT, yang harus diajukan dalam tuntutan oleh ke pengadilan adalah PT yang bersama-sama dengan pengurus atau pembuatnya yang nyata. Ini akan lebih adil dan memberikan efek jerah yang lebih maksimal, mengingat baik keduanya tidak bisa saling melindungi dan berlindung di balik belakang punggung satu sama lain.
Yang ketiga, juga ada namanya pengembalian kerugian negara, yang dimana pelaku diwajibkan untuk mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersebut. Ini merupakan upaya yang memulihkan aset negara yang hilang. Lalu ada pencabutan hak politik. Pelaku yang terbukti melakukan korupsi bisa kehilangan hak politiknya, seperti hak untuk dipilih, memilih dalam pemilihan umum. Yang kelima adalah larangan menjabat jabatan tertentu. Terdapat juga sanksi berupa larangan untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan atau lembaga negara setelah menjalani hukuman. Adapun sanksi tambahan, selain sanksi pokok, ada juga sanksi tambahan yang dapat diterapkan. Terapkan seperti pelanggaran untuk berusaha dalam bidang tertentu atau pencabutan izin usaha. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kejaksaan, dan kepolisian yang bertugas untuk menyelidiki, menuntut, dan memproses kasus korupsi. Hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Hukuman yang dapat dijatuhkan bagi pelaku korupsi diantaranya adalah penjara seumur hidup, penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, denda, uang pengganti, lalu pengembalian kerugian negara, pencabutan hak politik, larangan menjabat jabatan tertentu, sanksi tambahan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan pidana mati yang ada di Indonesia. Hukuman mati adalah suatu hukuman yang berlaku di Indonesia sejak tahun 2014. Hukuman ini berlaku di kasus untuk pembunuhan berencana, korupsi, menggunakan obat-obatan terlarang atau narkoba, terorisme, dan juga perdagangan narkotika. Pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan gerasi bagi terpidana ditolak Presiden. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa 10 tahun pencobaan, dengan memperhatikan yang pertama, rasa penyelesaian terdakwa, dan harapan untuk memperbaiki diri. Kedua, peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa pencobaan dicantumkan dalam putusan pengadilan. Tenggang waktu masa pencobaan selama 10 tahun dimulai dari hari pertama setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, jika terpidana dalam masa pencobaan tidak menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah Jaksa Agung. Kemudian, perlu untuk diketahui, jika permohonan gerasi terpidana mati ditolak dan terpidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun sejak gerasi ditolak, bukan karena terpidana melarikan diri. Pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan keputusan Presiden. Adapun beberapa perkembangan terkini terkait dengan pidana mati, diantaranya adalah Indonesia sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Namun ada tekanan dari berbagai organisasi internasional untuk menghapuskan atau moratorium hukuman mati. Kedua, perdebatan mengenai reformasi hukum pidana, termasuk tentang hukuman mati, terus berlangsung di masyarakat dan lembaga hukum. Ketiga, jika semua upaya hukum telah dilalui dan tidak ada perubahan dalam putusan, maka eksekusi mati dilaksanakan. Proses eksekusi mati diatur dengan ketat. Adapun beberapa argumen yang setuju dan tidak dalam hukuman mati ini. Salah satunya adalah argumen pro, di mana argumen pro ini mendukung untuk berpendapat bahwa hukuman mati dapat mencegah kejahatan serius, memberikan efek jerah, dan menegakkan keadilan. Argumen kontra menentang, berargumen bahwa hukuman mati tidak efektif dalam mengurangi kejahatan, beresiko terjadi terhadap kesalahan hukum dan melanggar hak asasi manusia. Ada beberapa negara yang sudah menghapus terkait pidana mati di negaranya, yaitu ada Papua New Guinea, Republik Afrika Tengah, Guinea Ekuatorial, dan Zambia, serta ada Portugal. Hukuman mati di Indonesia atau yang lebih sering dikenal dengan pidana mati diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964. Adapun pelaksanaan pidana mati dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan tembak sampai mati. Sebagai tambahan informasi, dalam KUHP baru yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2016 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Pidana mati dalam KUHP baru tidak terdapat dalam stensel pidana pokok.
Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu dicamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan kata, mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.